pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman di 5 desa. Puluhan guru honorer berunjuk rasa menuntut diangkat jadi P3K. Ibu biar menjagain anak saya. Oh iya, berarti adik yang ikut ya? Bayangin. Seorang gadis tega membunuh dan membuang mayat bayi yang baru dilahirkannya ke sungai. Belasan rumah di Desa Waisidomukti dan Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan rusak akibat diterjang angin kencang. Beberapa rumah diantaranya rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Menurut warga, angin kencang terjadi saat hujan. Angin kencang tersebut merontokkan atap rumah dan merobohkan pohon. Warga yang rumahnya tertimpa pohon sempat berhamburan keluar menyelamatkan diri. Masih di pintu belakang, ngeliatin angin tuh udah ya belum kenceng sih, cuman udah mulai ada angin gede. Terus saya lari masuk di pintu belakang dapurnya punya ibu. Esbes yang di atas batako ini udah terbang. Habis itu udah nggak tahu lagi kejadiannya seperti apa. Ibu itu udah mau ikut ke bawah angin. Ya awalnya itu ya cuman angin kenceng gitu ya, kirain kan cuma angin biasa gitu ya. Terus angin kenceng itu terus ngerobohin itu pohon-pohonan, terus naik ke atas genteng, terus turun itu ngabisin yang di belakang gitu. Jadi yang rumah belakang ini roboh. Bencana angin kencang tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Warga yang dibantu tentara dan polisi bergotong royong menyingkirkan pohon tumbang dan memperbaiki rumah yang rusak. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Belasan rumah di Desa Waisidomukti dan Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan rusak akibat diterjang angin kencang. Beberapa rumah diantaranya rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Menurut warga, angin kencang terjadi saat hujan. Angin kencang tersebut merontokkan atap rumah dan merobohkan pohon. Warga yang rumahnya tertimpa pohon sempat berhamburan keluar menyelamatkan diri. Hujan, anginnya kencang, rubuh. Kayu itu rubuhnya ke sini. Sekitar jam berapa itu Pak kejadiannya? Sekitar jam 5. Jam 5 pagi apa jam 5 sore? Jam 5 sore. Angin disertain hujan. Hujan deras ya? Ya. Nah, dalam peristiwa yang menimpa ini Pak, ada korban jiwa nggak Pak? Enggak ada. Ada 6 unit rumah yang tertimpa pohon. Dari 6 rumah ada 2 rumah yang terparah. Yang satu rumah Bapak Daryoto, Dusun 03 RT 08, pohon tumbang menimpa dapur yang mengakibatkan rusak di bagian atap dan tembok. Bencana angin kencang tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Warga yang dibantu tentara dan polisi bergotong royong menyingkirkan pohon tumbang dan memperbaiki rumah yang rusak. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kondisi
Nestapa warga desa Panggung Mulyo, Kecamatan Rawa Pitu, Tulang Bawang belum berakhir sebab banjir yang merendam rumah mereka selama hampir 1 bulan belum kunjung surut. Senin siang ketinggian air masih sekitar setengah meter, sementara yang merendam jalan desa ada yang hingga hampir 1 meter. Akibatnya jalan tidak bisa dilewati kendaraan dan nyaris melumpuhkan aktivitas warga. Menurut warga, banjir ini telah terjadi sejak sebelum hari pencoblosan lalu. Penyebabnya karena air sungai di desa ini meluap karena tidak mampu menampung debit air hujan serta air dari sungai lain. Makin nambah tiap hari malah semakin nambah, nggak hujan itu nggak masih nambah, apalagi kalau hujan nambah terus terus iya. Nah, itu rumah itu udah sampai berapa meter Bu nambahnya senti? Rumah itu nambahnya ya saya nggak tahu ya. Ini sampai berapa senti dan Bu? Ada 80-an senti, ada 1 meter pun. Iya ada. Apa sih Bu penyebabnya Ibu kok bisa banjir? Katanya banyu ini bukan dari Liarem apa entah dari mana, biasanya dari Liarem. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar tanaman padi. Warga khawatir banjir yang belum kunjung surut ini bisa menyebabkan tanggul jebol, sehingga banjir bisa terjadi lebih parah lagi. Kalau untuk menutupi kemungkinan tidak banjir itu tidak mungkin, pasti banjir. Cuman kalau tanggul-tanggul itu ditinggikan dan ditalut, ya agak mendingan lah ketinggian air. Kalau ini air ini menambah sehingga sampai jebol tanggulnya itu, mungkin ke sini rumah-rumah ini nggak bisa dihuni lagi. Sama dengan pada tahun 91-92. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir kini mengungsi. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang segera turun tangan mengatasi banjir di Kecamatan Rawapitu supaya kesengsaraan warga tidak berlarut-larut. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Lima remaja tenggelam saat bermain di Sungai Waibulo, Desa Sidoharjo, Pringsewu pada Minggu sore. 4 orang selamat setelah bisa berenang ke tepi dan 1 lagi hilang akibat tenggelam. Iku posisi bocahnya enggak. Hingga Senin siang, pencarian korban Axel berusia 16 tahun masih dilakukan oleh warga dan petugas BPBD. Pencarian difokuskan dengan menyisir ke arah hilir sungai. Menurut warga, 5 remaja tersebut tenggelam saat bermain perahu-perahuan menggunakan batang pisang. Nahas batang pisang yang terbawa arus deras tersebut hancur setelah menabrak tiang jembatan. Di atas itu kan naik perahu pohon pisang gitu, terus nabrak pandemen jembatan. Setahu Bapak itu berapa orang Pak? 5 orang. Itu 5 orang itu hanyut semua Pak? Yang hanyut satu, yang 4 bisa berhasil inilah gitu. Yang 1 ditolongin di depan masjid itu Dalil Mutakim itu. Dari BPBD secara apus 15 anggota kami ada 43. Diketahui berapa korban ini Pak? Setahu kami menurut laporan korban yang hanyut 1 orang. 1 orang. Dari Pekon Sidoharjo. Bukan, maksudnya dari berapa jumlah? Dari jumlah 5. 5 anak yang bermain di air mandi. Kemudian yang 4 bisa selamat. Hingga berita ini disusun pada Senin sore, korban Axel belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.